Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat semuanya ya, dimanapun kalian berada. Nah, hari ini kita akan belajar biologi lagi, tentunya tentang bakteri. Di sini ada ciri-ciri, struktur, perkembangbiakan, bentuk, dan manfaatnya. Namun, video kali ini hanya membahas tentang ciri-ciri dan struktur saja. Selanjutnya akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Sebelum masuk pada materi, perlu diketahui bahwa KD 3.5 mengidentifikasi struktur cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan. Indikatornya mengidentifikasi struktur dan ukuran tubuh bakteri, dan yang kedua menguraikan karakteristik khusus pada bakteri. Tentu saja tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi struktur dan ukuran tubuh bakteri, dan yang kedua siswa dapat menguraikan karakteristik khusus pada bakteri. Sebelum masuk pada materi, kita belajar dulu tentang Unity of Science-nya. Di sini ada Qasas An-Nahl ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan dia telah menciptakan kuda, bagol, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Di ayat ini disebutkan bahwa kuda, bagol, dan keledai itu kan kita tahu secara nyata, tidak perlu kita melihatnya dengan alat bantu seperti mikroskop. Jadi dengan mata kita sendiri pun kita tahu bahwa kuda ini paling sering dimanfaatkan manusia sebagai tunggangan dan juga perhiasan. Nah, Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Di sini yang perlu digaris besar itu bahwa ada makhluk hidup lain yang Allah menciptakannya itu kita mengetahuinya itu perlu dengan alat bantu tadi seperti mikroskop. Salah satunya di sini adalah bakteri yang kita bahas hari ini. Bakteri ini organisme yang paling banyak jumlahnya dan lebih tersebar luas dibandingkan makhluk hidup yang lain. Saking banyaknya, dia bisa hidup di mana saja. Contohnya tidak jauh dari kehidupan kita. Di kulit kita sendiri pun juga ada, seperti di lutut, di telapak tangan, maupun di kaki. Bakteri memiliki ratusan ribu spesies yang hidup di darat hingga lautan dan pada tempat-tempat yang ekstrim, seperti es, kawah. Kemudian, bakteri ini juga ada yang menguntungkan, tetapi ada pula yang merugikan. Nah, ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya juga. Oke, memasuki yang pertama itu karakteristik bakteri. Yang pertama adalah organisme uniseluler. Dan yang kedua, prokariot tentunya, atau tidak memiliki membran inti sel. Ketiga, umumnya tidak memiliki klorofil, artinya dia bisa hidup, ya kemungkinan ada namun tidak banyak ya yang memiliki klorofil. Yang keempat itu ada ukuran tubuh yang bervariasi antara 0,12 sampai dengan ratusan mikron. Bayangkan saja, ini betapa kecilnya mereka sehingga kita harus menggunakan mikroskop untuk melihatnya. Bahkan dalam bentuk koloni pun, kadang dalam fokus tertentu dia juga terlihat kecil. Selanjutnya yang kelima yaitu memiliki bentuk tubuh bervariasi. Nah, ini juga akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Jadi, bentuknya itu seperti apa saja dan contoh-contohnya itu seperti apa. Kemudian yang keenam ada hidup bebas atau parasit. Yang ketujuh, hidup di lingkungan ekstrim seperti pada mata air panas, kawah, atau gambut. Nah, bakteri yang hidup di sini itu yang dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan. Yang kedelapan ini justru sebaliknya, yang hidupnya kosmopolit di berbagai lingkungan. Bakteri yang memiliki atau dinding selnya mengandung peptidoglikan.
Bab selanjutnya yaitu struktur tubuh bakteri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada struktur dasar dan yang kedua ada struktur tambahan. Struktur dasar ini berarti hampir semua jenis bakteri memilikinya, seperti dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, DNA, dan granula penyimpanan. Kalau struktur tambahan, berarti tidak semua bakteri memilikinya atau hanya jenis-jenis tertentu saja, meliputi kapsul, flagellum, pilus, fimbria, klorosom, vakuola gas, dan endospora. Nah, di sini sudah ada gambar ya, yang mana menjelaskan tentang struktur dasar tubuh bakteri. Yang pertama ini ada dinding sel. Yang mana dinding sel? Nah, ini di antara kapsul or slime layer dan plasma membran. Dinding sel ini tersusun dari peptidoglikan. Apa sih peptidoglikan itu? Yaitu gabungan protein dan polisakarida. Ketebalan peptidoglikan ini membagi bakteri menjadi bakteri gram positif bila peptidoglikannya tebal dan bakteri gram negatif bila peptidoglikannya tipis. Jadi ini juga akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Jadi bakteri mana saja yang termasuk gram positif dan juga mana saja yang termasuk gram negatif. Yang kedua ada membran plasma. Ini membran plasma yang warnanya kuning ini, yaitu membran yang menyelubungi sitoplasma tersusun atas lapisan fosfolipid dan protein. Yang ketiga ada sitoplasma, yaitu cairan sel ini, sitoplasma yang warna biru yang memenuhi ruang di bakteri ini ya. Kemudian yang keempat ada ribosom, yaitu organel yang tersebar dalam sitoplasma tersusun atas protein dan RNA di sini. Ribosom ini yang kecil-kecil, yang hitam-hitam ini, kita bisa tahu bahwa ini semua itu adalah ribosom. Dan yang terakhir yaitu granula penyimpanan. Karena bakteri menyimpan cadangan makanan yang dibutuhkan. Jadi makanannya disimpan di sini. Food granule. Nah, ini selanjutnya itu seperti flagellum. Ini termasuk dalam struktur tambahan. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.